Saudaraku yang dirahmati Allah, ada bacaan setiap hurufnya bagaikan cahaya, menembus gelapnya hidup dan membuka jalan rezeki. Ia bukan mantra, bukan doa panjang, tapi surat yang setiap hurufnya disaksikan oleh langit dan bumi. Siapa yang membacanya dengan hati yang bersih akan merasakan kasih sayang Allah yang mengalir tanpa henti. Simaklah video ini hingga akhir. Saya akan bongkar amalan zikir tersebut, apa saja keutamaannya dan cara mengamalkannya, untuk ikhtiar memohon keberlimpahan rezeki dari segala arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita ucapkan sholawat dengan penuh cinta dari hati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan engkau tulis sholawat itu di kolom komentar sebagai tanda cinta dan pengakuan kita sebagai umat beliau. Semoga dengan itu kita semua digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau mendengar kisah seseorang yang tadinya hidup dalam serba kekurangan, serba sempit, bahkan hampir putus asa? Lalu dalam hitungan hari Allah bukakan pintu rezeki yang tidak terhitung jumlahnya. Bayangkan uang miliaran rupiah datang begitu saja tanpa pernah ia duga sebelumnya. Apa rahasianya? Ternyata kunci itu ada pada suatu surat pendek dalam Al-Quran. Surat yang sering kita baca setiap hari dalam sholat kita. Surat yang barangkali kita anggap kecil, namun dibalik kesederhanaannya tersimpan rahasia besar. Itulah surat Al-Ikhlas. Saudaraku yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas adalah surat yang sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa membaca surat ini sama nilainya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Surat ini mengajarkan kita tentang tauhid yang murni, keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang tidak bergantung kepada siapapun, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Ketika seseorang memilih tauhid dan keimanan yang kuat, maka hidupnya akan dipenuhi keberkahan. Bahkan urusan rezekinya akan dimudahkan Allah. Maka bisa kita bayangkan betapa besar keutamaan yang dikandungnya. Dan bila ia diamalkan dengan cara khusus secara istiqomah selama 7 malam berturut-turut, insya Allah ia menjadi wasilah terbukanya pintu rezeki, terbukanya doa, dan tercapainya segala hajat. Malam ini mari kita bersama-sama mengupas rahasia itu. Bukan sekedar teori tetapi juga kisah nyata.
Faedah dan tata cara mengamalkannya. Bayangkan saudaraku, ketika engkau sedang berada di titik terendah dalam hidupmu, hutang menumpuk, usaha macet, hati gelisah dan hampir saja engkau menyerah. Lalu engkau duduk di sepertiga malam membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan. Dalam beberapa hari Allah datangkan pertolongan yang tidak pernah terlintas dalam pikiranmu. Orang-orang yang tidak kau sangka tiba-tiba datang membantu. Jalan keluar terbuka dari arah yang sebelumnya tertutup rapat. Itulah bukti bahwa firman Allah dan janjinya itu pasti benar. Baiklah saudaraku, sebelum mengamalkannya ada satu hal penting yang tidak boleh kita abaikan, yaitu persiapan. Persiapan ini bukan sekedar aturan lahiriah, tetapi bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita hendak menghadap seseorang raja agung, tentu kita menyiapkan diri sebaik-baiknya. Begitu pula saat kita hendak mengetuk pintu langit, mengadukan segala hajat kepada Allah yang Maha Kaya. Pertama, sucikan diri kita dengan berwudu. Biarkan setiap tetes air wudu menjadi pensuci dosa-dosa kecil, sehingga hati kita lebih tenang saat menghadapnya. Kedua, gunakan pakaian yang bersih. Sebaiknya berwarna putih karena putih adalah simbol kesucian, kesederhanaan dan ketulusan hati kita di hadapan Allah. Ketiga, gunakan pewangian yang suci dan halal. Harumkan tubuh kita karena Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Keempat, pilihlah tempat yang tenang, jauh dari gangguan dan keramaian, agar kita bisa hanyut dalam doa, zikir dan tangisan rindu kepada Allah. Setelah mempersiapkan diri, langkah berikutnya adalah melaksanakan sholat sunnah. Pertama, 2 rakaat setelah tahajud diniatkan hanya karena Allah sebagai wujud kerinduan kita berjumpa dengannya. Kedua, 2 rakaat sholat hajat diniatkan khusus untuk memohon agar segala hajat kita dikabulkan Allah. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, bacalah surat Al-Kafirun, tanda penyerahan total bahwa kita hanya menyembah Allah semata. Pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, bacalah surat Al-Ikhlas, surat yang mengandung tauhid agung, mengesahkan Allah Sang Maha Tunggal, sumber segala rejeki dan pertolongan. Setelah sholat, duduklah dengan tenang. Mulailah dengan beberapa surat utama ini. Pertama, surat Al-Fatihah dibaca 3 kali. Kedua, ayat kursi dibaca 3 kali. Ketiga, surat Al-Ikhlas dibaca 41 kali. Setelah itu lanjutkan dengan zikir khusus, yaitu kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Bacalah zikir ini sebanyak 450 kali dengan penuh keyakinan, khusyuk dan pasrah. Saudaraku, amalan ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Pertama, menjadi sebab terbukanya pintu rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kedua, memudahkan pelunasan hutang yang terasa berat. Ketiga, menjadi wasilah dimudahkan segala urusan dan diangkat segala kesulitan. Keempat, menguatkan hati dalam tawakal kepada Allah. Inilah sebagian dari keutamaan surat Al-Ikhlas.
bila diamalkan dengan sungguh-sungguh. Namun ingatlah saudaraku, amalan ini bukanlah mantra, bukan pula penyebab utama. Ini hanyalah wasilah ikhtiar batin untuk memohon ridho Allah yang sesungguhnya mengabulkan doa, membuka rezeki dan melapangkan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jangan sampai hati kita bergantung pada dunia, tetapi bergantunglah hati, jiwa dan keyakinan kita hanya kepada Allah. Selain itu, amalan ini harus diiringi dengan ikhtiar lahiriah. Teruslah bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan jujur, dan jangan pernah berhenti berdoa. Amalan batin tanpa usaha lahiriah ibarat burung yang hanya memiliki satu sayap. Ia tidak akan bisa terbang. Dan ingatlah, keberkahan lebih utama daripada sekedar kelimpahan materi. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika engkau menerima ijazah ini, tuliskan di kolom komentar kata qabiltu. Lalu sertakan doa dan hajatmu agar kita bisa saling mengaminkan. Mari kita bersama-sama berdoa sejenak. Tenangkan hatimu, resapilah dalam jiwamu. Lalu kita aminkan bersama-sama. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pembuka dan Maha Memberi rezeki, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rezeki yang luas, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi dunia dan akhirat kami. Ya Allah, jika selama ini rezeki kami sempit, luaskanlah. Jika usaha kami tertahan, mudahkanlah. Jika hati kami gelisah karena hutang dan kesulitan, tenangkanlah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang kuat untuk selalu istiqomah. Jadikan amalan ringan ini sebagai pembuka keberkahan dalam hidup kami. Sembuhkan yang sakit di antara kami, lapangkan yang sempit, angkat derajat kami dan keluarga kami di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.